Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa urahibu bitarhibi ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله. Syukur yang tiada tara kita haturkan kepada Allah di awal pertemuan kita dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah atas nikmat yang telah Allah sampaikan kepada kita, dan hingga saat ini kita merasakan betapa beruntungnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dikaruniai nikmat serta taufik, sehingga dengan nikmat dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hingga hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabdi dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi. Dan pada malam hari ini yang akan kita angkat adalah dosa besar yang ke-12, yaitu zina. Dan hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, kalau saya tidak salah di tanggal 11. Mudah-mudahan tidak waktu lama lagi kita akan bertemu dengan tamu yang mulia Ramadanul Karim. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Sebagai muqaddimah dari pembukaan kita pada dars atau pelajaran kita akan menyimak apa yang dikatakan oleh dua ulama. Yang pertama adalah Imam Ahmad ketika beliau mengomentari tentang judul yang diangkat oleh Imam Ad-Dhahabi. Beliau mengatakan, aku tidak tahu, tidak ada dosa besar setelah membunuh kecuali zina. Jadi kalau boleh dikatakan rentetan dan runutan dosa-dosa besar yang diciptakan dan dilakukan oleh manusia dan kemudian dikelompokkan, maka boleh dikatakan zina adalah dosa yang ketiga setelah dosa syirik dan kemudian dosa membunuh. Walaupun dalam beberapa pertemuan terakhir bahwa kita membahas ada di antara banyak dosa besar yang dilakukan oleh manusia yang menjerumuskan ia ke dalam lembah kehinaan di hadapan Allah sebab karena dosa yang dilakukan, tetapi karena ini pendapat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika beliau berpendapat bahwa di antara dosa-dosa besar itu tidak ada dosa yang paling besar setelah membunuh kecuali zina. Tidak ditempatkan kepada dosa-dosa yang lain. Jadi penempatannya setelah qatlun nafas, setelah membunuh itu adalah az-zina. Kemudian Ibnu Qayyim dalam buku beliau Ad-Da wad-Dawa, kalau kita artikan ad-da itu artinya penyakit, wad-dawa dan obatnya, maka beliau mengomentari di antara tulisan-tulisan yang ada di dalam buku beliau itu, dampak kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh zina itu dirasakan oleh masyarakat dunia. Dan kalau kita perhatikan dengan studi komparasi di antara para agama-agama yang ada di dunia, pun juga dalam satu kesepakatan bahwa zina itu adalah perkara yang dilarang. Sehingga kenapa mereka juga melangsungkan apa yang disebut dengan akad sah dalam sebuah perkawinan, walaupun perkawinan yang diajukan dan dilaksanakan menurut adat mereka masing-masing dan menurut agama mereka masing-masing.
ketika mereka melangsungkan sebuah pernikahan, itu dianggap sudah halal. Dianggap sebuah perkara yang diperbolehkan untuk menjauhkan dari perkara yang merusak tatanan sosial. Sehingga kalau kita mengenal pernikahan, bukan hanya di dalam Islam, tapi juga ada di dalam agama yang lain. Tetapi tentu cara yang berbeda, dan kemudian juga apakah sesuai dengan ketentuan yang Allah inginkan di dalam Al-Quran, maka tentu ini fihi nazar. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim adalah sama dengan yang disampaikan oleh Ibnu Ahmad bin Hanbal dalam muqaddimah pendahuluan pelajaran kita pada malam hari ini, bahwa kerusakan sosial yang ditimbulkan dari zina itu adalah perbuatan yang juga dirasakan oleh masyarakat secara umum. Ya, perempuan yang berzina ini telah memasukkan celah ke dalam keluarganya, suaminya dan keluarganya. Ini kalau perempuan itu telah bersuami. Kalau misal perempuan itu belum bersuami, maka celahnya hanya pada keluarga, ya, pada keluarganya. Tapi kalau ia sudah menikah, ia sudah punya anak, maka rasa malu yang kemudian akan ditanggung oleh orang-orang yang di sekelilingnya pun akan bertambah. Tambah apalagi jika ia membunuh janin dalam perutnya, maka ia telah melakukan dua dosa besar. Yang pertama adalah dosa zina yang dilakukan, dan kemudian yang kedua adalah dosa membunuh janin. Dan fakta di hadapan kita bagaimana rusaknya tatanan masyarakat kita yang jauh dari agamanya, walau kana musliman walau kanat muslimatan, adalah orang-orang yang sudah tak punya agama dan orang yang sudah tak punya norma. Seolah-olah kita katakan demikian. Kalau kemudian kita katakan bahwa masyarakat yang ada di Indonesia aglabuhum muslimun, mayoritas masyarakat muslim di Indonesia ada di sini. Tetapi bagaimana tatanan masyarakat begitu amburadul, ya, terutama pergaulan muda-mudi yang kemudian sudah tidak mengindahkan aturan di dalam agama, bahwa perbuatan zina sudah dianggap perbuatan yang biasa. Perbuatan zina adalah bumbu-bumbu di dalam pergaulan mereka. Tak ada zina maka tak sedap dalam sebuah pergaulan. Jadi aroma-aroma barat sudah sampai kepada pergaulan kehidupan muda-mudi, kaula muda, disebabkan karena jauhnya mereka dari agama dan mereka tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka persoalan utama ketika ini menyeruak dan kemudian menjadi satu persoalan penting dalam, ya, tatanan masyarakat muslim. Satu persoalannya adalah karena bisababi bu'dihim 'anid din, disebabkan karena jauhnya mereka dari agama. Kalau sudah jauh dari agama, maka dia tidak ada lagi rasa takut. Kalau sudah tidak ada rasa takut, maka tak ada rasa malu. Kalau sudah tak ada rasa malu, maka faf'al ma syi'ta. Itu yang kemudian ada di dalam kata mutiara yang kemudian muncul. Kalau kau memang sudah tak punya rasa malu, faf'al ma syi'ta. Lakukan apa yang kau malu, ya. Lakukan apa yang kau mau, fa innaka mayyitun, karena kau sesungguhnya akan mati. Fa innaka tus'alu amma amilta, dan kau akan ditanya apa yang kau lakukan. Sehingga karena persoalan yang kemudian muncul di dalam masyarakat kita, yang kemudian terjadi di mana-mana, maka akan memiliki dampak yang telah diamati oleh para ulama kita. Dan dampak zina yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim juga kemudian bisa kita analisis, dan ternyata benar apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, mendatangkan fakir. Ini dampak dari zina yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih, ya, mendatangkan kefakiran. Apa yang dimaksudkan dengan fakiran itu? Bahwa ketika orang itu melakukan maksiat, melakukan sebuah tindakan kedurhakaan kepada perintah Allah, maka Allah akan tarik dari dirinya. Allah tidak akan menanggung hidupnya. Dan kalau Allah sudah jauh dari kehidupannya, maka kefakiranlah yang akan timbul. Maka kalau kemudian ada orang yang punya persepsi bahwa dengan zina ia bisa kaya, dengan zina ia bisa mendatangkan uang, dengan zina ia bisa meraup keuntungan dengan cara sekejap, maka yang dimaksudkan dari kefakiran itu adalah dicabutnya keberkahan dari harta yang ia dapatkan. Fakir. Maka sesungguhnya kecukupan seseorang itu bukan hanya dari sebab mendapatkan materi yang ia dapatkan, tetapi bagaimana bagaimana mengolah rasa, mengatakan dirinya cukup untuk mengatakan apa yang sudah ia dapatkan dari Allah, maka inilah yang disebut dengan keberkahan dari apa yang ia dapatkan. Kalau kita kaya, mungkin iya, dan pastinya iyalah kalau kemudian kita katakan itu.
Apakah ada di antara kita yang mengatakan diri kita fakir? Ginjal yang kita punya itu kalau dihargain berapa, Pak? Ada 1,6 miliar. Ada ya? Kornea mata berapa? 450 jutaan di pasar gelap. Nah, kalau dua benda itu yang melekat pada tubuh kita, yang diamanahkan oleh Allah untuk kita dijual, udah berapa tuh? 2 miliar lebih. Berarti apa yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya. Lalu kenapa kita mengatakan kurang dari apa yang Allah cukupkan, dan kenapa kita katakan miskin padahal Allah sudah mengkayakan? Huwa aghna wa aqna. Allah kemudian yang mencukupkan dan Allah pula yang mengkayakan. Maka kadang dampak di antara perbuatan zina yang dilakukan oleh beberapa orang, maka hal yang akan didapatkan adalah kefakiran. Kemudian yang kedua adalah hal yang juga dikaitkan dengan poin yang pertama, memperpendek umur. Memperpendek umur dalam artian memperpendek keberkahan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena yang kita cari di dunia ini dari keberkahan dua hal. Yang pertama dari umur, dan yang kedua adalah harta. Kita cari uang, yang kita inginkan adalah keberkahan darinya. Umur yang kita lalui atas apa yang Allah berikan juga sama. Maka bagaimana keberkahan umur dan keberkahan dari harta yang kemudian kita dapatkan adalah juga melalui dari proses yang baik. Maka orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan zina, sama saja ia memperpendek umur yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Ini berarti orang itu sudah tabdziru awqatihi fid dunya. Sudah memubadzirkan waktu yang ia miliki di dunia, padahal hidup hanya sebentar. Hidup yang kemudian ia miliki tak akan berulang kembali. Tetapi karena kurang makna dan kemudian kurang visi, atau bahkan sama sekali tidak punya visi misi kehidupan akhiratnya, maka yang ia miliki adalah seperti kesenangan hidup duniawi yang tanpa batas. Kehidupan yang kemudian ia sampaikan adalah dengan memperturutkan syahwat faraj ataupun syahwat kemaluannya, seperti ia sedang masuk ke dalam samudra lautan yang tidak akan pernah bertepi. Ketika dia minum air laut pun sepertinya ia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang ia minum. Itulah falsafah dari kehidupan yang kita maknai dari dunia ini. Maka apa yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Farid dalam buku beliau Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, bahwa banyak orang terjerembab ke dalam permainan setan itu, salah satu di antaranya adalah kurang bisa mengendalikan dirinya dan syahwatnya. Dikatakan begini, orang-orang yang tidak mampu mempertahankan syahwatnya, baik itu syahwat perut maupun syahwat kemaluannya, maka mereka akan terjerembab ke dalam perbuatan zina. Maka kenapa dalam Islam klasifikasi hukum yang diterapkan kepada mereka antara yang muhsan dengan ghairu muhsan, antara yang sudah menikah dengan yang sebelum menikah juga diterapkan dengan cara yang berbeda, yang nanti akan kita bahas. Nah, inilah yang kemudian dirasakan dampak dari perbuatan zina yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, sama saja ia memakai baju kehinaan di hadapan Allah, karena tak ada kemuliaan yang disertai dengan kemaksiatan. Tidak ada. Seperti halnya kemuliaan disertai dengan ketaatan, maka kemaksiatan disertai dengan kehinaan. Maka orang yang telah bermaksiat sama saja ia sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ia bisa mampu meninggikan derajatnya di hadapan Allah, sebagaimana ia juga merendahkannya adalah saat ketika ia mengimani dan mengamalkan apa yang Allah sampaikan dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad khaba itu dalam artian qad khasir, telah rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Sebagaimana beruntunglah orang-orang yang terus berupaya untuk mensucikan dirinya. Maka dua hal yang Allah sampaikan secara berlawanan disampaikan. Siapa orang yang rugi? Siapa orang yang untung? Orang yang rugi adalah mereka yang mengotori jiwanya. Bagaimana jiwanya menjadi kotor? Karena kemaksiatan yang dilakukannya. Dan apa itu maksiat? Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Kon bojo ra gelem tapi pengennya jajan. Nah gitu nggih. Suruh nikah enggak mau tapi pengennya jajan. Kenapa? Karena jajan kan bisa gonta-ganti pasangan. Padahal ini adalah perkara yang dilarang dalam Islam, untuk tidak boleh sembarangan untuk menanamkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena di dalam Al-Quran bahasa yang kemudian sangat halus dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anna az-zawja kazar'i, ya, bahwa istri itu dilaksanakan atau diibaratkan seperti sawah.
Ya, seperti sawah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa istri pasangan yang sah lewat akad yang kemudian disampaikan lewat ijab dan qabul di hadapan wali adalah merupakan seperti selimut yang kemudian saling menutupi di antara keduanya. Kemudian yang keempat, mendatangkan murka Allah sebagaimana perbuatan zina juga mendatangkan murka manusia. Dan itu sudah dirasakan. Tapi terus berlanjut, bahkan seperti jamur yang kemudian tumbuh ada di mana-mana. Baik secara legal maupun ilegal. Baik yang kemudian diorganisir maupun dilakukan secara individu masing-masing, melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, menyebabkan hati menjadi sakit. Jadi sebab sakitnya hati itu adalah diantaranya perbuatan zina yang dilakukan. Maka kalau ada orang yang melakukan perbuatan itu, sudah dipastikan hatinya sedang bermasalah. Karena kalau ia dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, maka tak mungkin ia melakukan satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukannya. Kemudian yang nomor 7, menghadirkan rasa takut, cemas dan sedih. Yang ada hanya kecemasan. Siapa yang paling cemas? Perempuan, karena mereka bawa perut. Ketika sudah terjadi perzinahan, apa yang terjadi? Hamil. Kalau sudah hamil, apa yang dirasakan? Dari mulai 0 hari sampai berbulan-bulan sampai dia akan melahirkan, yang dia tanggung itu campur-campur. Nggak ada rasa bahagia sedikit pun, Pak. Biasanya perempuan kalau hamil senang apa enggak? Senang, Pak. Perempuan hamil itu kalau memang sah ya dengan suami, senangnya luar biasa. Itu kan yang ditunggu-tunggu kalau orang sudah nikah. Orang kalau udah nikah kan pengennya meteng, Pak. Itu pengennya meteng. Dan nggak usah takut dong yang metengi kok. Tapi kan dengan cara yang halal. Tapi kalau kemudian ada perempuan yang dihamili dengan cara yang tidak halal, bahasanya apa, hubungan gelap gitu ya, hubungan gelap. Apa yang terjadi? Yang ada adalah rasa takut, cemas, sedih, campur-campur dari siji, Pak. Yo cemas bagaimana nanti, apakah ada yang bertanggung jawab atau tidak. Nyatanya wong lanang kan nggak semuanya tanggung jawab. Begitu tahu ya, mohon maaf, bahasa yang kita angkat adalah pacar misal. Begitu pacarnya ketahuan sudah hamil, ditinggal. Itu orang tipe laki-laki yang begitu adalah tipe-tipe buaya. Golek lagi cari mangsa yang baru. Begitu tahu yang kedua hamil, tinggal lagi. Ungker janane bermentengi wong tok. Siapa yang paling dirugikan, Mbak? Dalam hal ini, nek wis terjadi hal yang demikian, hamil di luar nikah. Kalau toh memang sampai terjadi MBA, married by accident, nikah karena kecelakaan, itu yang kemudian diuntungkan siapa? Ada pernikahan yang disebut MBA, married by accident. Siapa yang diuntungkan? Nggak ada yang diuntungkan. Baik laki-laki maupun perempuan nggak ada yang diuntungkan. Karena anak kalau memang perempuan itu sudah hamil, andai kata itu hamil, maka hamilnya juga dari proses yang tidak baik. Bar meteng baru kemudian dinikah. Mestinya kan nikah dulu baru dimetengi kan gitu, bahasanya kan gitu. Tapi kan ternyata tidak. Perzinahan muncul lalu kemudian sampai perempuan hamil, maka yang akan ada adalah rasa takut, rasa cemas dan sedih. Kalau sampai laki-laki itu tidak mau tanggung jawab, apa yang terjadi dengan perempuan itu? Dia bisa saja lari, bisa saja frustasi dan sampai gantung diri. Kan gitu ya? Banyak cerita yang kemudian terjadi. Akhirnya perempuan itu melahirkan sendiri, entah itu di kamar mandi atau di toilet umum atau di mana tempat. Masyarakat juga nggak tahu wis melahirkan begitu. Siapa bapaknya? Allahu a'lam. Ini yang kemudian terjadi dari akibat yang ditimbulkan dari perzinahan. Yang paling dirugikan dalam masalah ini adalah perempuan. Maka perempuan harus hati-hati. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang zina. Kita akan angkat 4. Ya, 4 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di berbagai surat. Yang pertama di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, dan ini merupakan ayat yang sangat masyhur untuk kita jadikan sebagai tadabbur, sebagai referensi dalam maudhu yang kita angkat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kalimat wala taqrab adalah merupakan larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh mereka orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Hai orang-orang yang beriman, ojo mbok cedai apa yang disebut dengan zina.
Zina itu Pak dari kalimat zana yazni yang artinya alladzi ya'ishu fid dhiq. Orang yang hidup dalam kesempitan itu namanya zina secara bahasa. Sementara secara istilah adalah pertemuan dua alat persunatan yang terjadi tapi tanpa akad nikah yang sah. Itu namanya zina. Maka orang yang melakukan perbuatan zina dari sisi bahasa saja sudah kelihatan bahwa ia tidak akan mendapatkan ketenangan dari apa yang ia inginkan. Kalau pada waktu itu puas, ia tak lebih seperti orang yang minum air laut. Hari itu mungkin dia merasa segar, tapi sesaat kemudian dia merasa lapar lagi. Dan kemudian akan memperturutkan syahwat birahinya. Terus begitu, sampai dia bertobat kepada Allah atau ia mati dalam keadaan demikian. Pilihannya hanya tinggal satu atau dua. Kalau memang dia mau meninggalkan perbuatan maksiatnya, silahkan bertobat kepada Allah. Kalau enggak, ya entek-entek no. Sampai banyak orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Seorang laki-laki sedang mendatangi perempuan yang itu bukan tanamannya, itu bukan sawahnya, itu bukan ladangnya. Lalu Allah matikan dalam keadaan demikian. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi Pak? Maka ini yang kemudian disebut innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal perbuatan seseorang itu akan direken, dilihat itu dari awal dari penutup amal yang dilakukan pada waktu itu. Maka kewaspadaan setiap saat menjadi agenda penting yang tidak boleh kita kendurkan. Mewaspadai, jangan-jangan ya kita dalam keadaan lalai, dan dalam keadaan lalai itu Allah Subhanahu wa taala matikan kita. Ini yang pertama yang kita dapati dari firman Allah yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 32. Apa pendapat para ulama yang kemudian kita dapati? Salah satu di antaranya adalah tafsir Al-Wajiz. Larangan dari mendekati perzinahan itu lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukannya. Sekedar cedak ya oleh Pak. Ini yang kemudian disebut sebagai pemahaman yang terbalik. Kalau dalam ilmu usul itu namanya mafhum mukhalafah. Melakukan saja, ini adalah perbuatan terlarang. Mendekati dari perbuatan itu saja tidak boleh, apalagi kamu melakukannya, kan gitu. Karena larangan mendekati zina itu mencakup semua foreplay dan faktor penyulutnya. Ngertes foreplay Pak? For itu untuk, play itu untuk main, berarti foreplay itu untuk main. Betul nggak? Salah. Foreplay itu muqaddimah gitu, pacaran gitu Pak. Ya, sebelum orang zina, sebelum zina fisik, nyun sewu, sebelum orang melakukan zina faraj, itu akan ada muqaddimah. Maka yang sering kita dengar dari mata turun ke hati, kan gitu ya. Dari hati turun ke perut, dari perut terus turun lagi. Sebelum terjadi itu kan ada muqaddimah, ada pendahuluan, ngedet lah, terus kemudian ketemuan lah, kan gitu ya. Bahasa anak muda itu. Ketemuan di satu tempat, lalu kemudian di situ berkholwah, nyepi. Tidak ada satu orang pun ya, atau tidak ada orang yang bisa melihat kecuali yang ketiga adalah setan. Maka setan itu ngadain sayembara, siapa di antara kalian yang bisa memperdaya manusia, maka aku akan kasih mahkota. Itu iblis yang ngomong Pak kepada anak buahnya, kepada setan-setan. Ada setan yang mengatakan, aku akan memisahkan suami istri sampai kemudian mereka talak. Apa kata iblis? Kamu belum berbuat apa-apa. Artinya mahkota ini belum aku kasih. Sebab kenapa? Itu belum apa-apa, karena nanti dia bisa rujuk lagi, dia bisa islah lagi, bisa nikah lagi. Ya, kalau itu kan kamu nggak berhasil, orang dia bisa balik lagi. Terus ada setan lagi yang mengatakan, aku akan munculkan api permusuhan di antara manusia. Apakah aku berhasil? Kata iblis, belum, kamu belum berhasil, kamu nggak apa-apa. Kalau sudah rekonsiliasi, terjadi islah di antara mereka, kamu gagal, orang mereka damai lagi. Kata siapa itu Pak? Kata iblis. Ada iblis. Kemudian ada setan yang mengatakan, aku akan memperdaya manusia sampai kemudian mereka jatuh ke dalam perbuatan haram yang disebut dengan zina. Apa kata iblis? Exactly. Kamu benar. Ini tak kasih hadiah. Hadiah itu diberikan oleh iblis kepada anak buah yang ketiga yang bernama setan. Setan yang ketiga, walaupun jenenge mbok ora ngerti, yang memperdaya manusia untuk bisa sampai kepada permainan yang disebut dengan perbuatan zina. Dan ini menjadi satu hal yang kemudian mewabah di masyarakat kita, bahkan sudah menjangkit ke masyarakat kita. Seorang penulis muda Pak,
Abu Dzar Al-Ghifari di Bandung pada waktu itu, kurang lebih di tahun 2007 beliau pernah menulis pergaulan bebas. Ya, judul secara apa namanya itu, judul secara rinci saya kurang paham, tapi membicarakan tentang masalah itu. Di antara yang beliau angkat di dalam buku itu adalah kalau terjadi survei, ini kalau terjadi survei di kota-kota besar, gadis-gadis ya, perempuan-perempuan yang masih belia itu, kalau disurvei dari 10 gadis yang disurvei hanya tinggal 1 yang perawan. Ya, hanya tinggal 1 yang perawan. Itu artinya apa? 9 di antara 10 itu sudah pernah melakukan seks pranikah. Jadi melakukan seks sebelum menikah. Dan itu menjadi satu perbuatan yang biasa di kalangan kaula muda. Sebab disebabkan karena tidak takutnya mereka kepada perintah Allah, jauhnya mereka dari tuntunan agama, jauhnya mereka dari arahan-arahan yang diberikan oleh orang tuanya, dan kemudian sudah terjadi pergaulan bebas, maka tak bisa dikendalikan lagi. Ini menjadi persoalan kita saat ini, Pak, di Indonesia. Bahwa pergaulan muda-mudi itu sudah menjadi persoalan yang akut dan menjadi persoalan sosial yang jangan-jangan kalau kita tidak melindungi keluarga kita pun ada di antara keluarga kita yang akan terjerembab ke dalam perbuatan itu. Maka ini PR bagi kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu jangan tenanan, Pak. Untuk melindungi diri dan keluarga itu betul-betul. Maka menempatkan anak, terutama anak perempuan, di tempat yang benar itu sebuah keniscayaan. Raiso sembarangan Pak wong wedok niku, Pak. Sang lanang yang ngono kuwi. Ya, yang laki kalau ditempatkan sembarangan yo gaweane nyatuan gitu. Ya, gaweane nyakotan, Pak. Sementara perempuan kalau nggak ditempatkan di tempat yang benar juga sama. Akan punya perilaku yang menyimpang, yang jauh dari tuntunan agama, yang pada akhirnya justru fitnahnya kembali kepada keluarga. Kita lihat bagaimana media online selalu memunculkan berita-berita prostitusi, berita pembunuhan ya yang terjadi. Siapa yang dibunuh? Ternyata perempuan setelah diajak hubungan di luar nikah. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan itu sudah menjadi berita yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat kita setiap hari. Saking seringnya berita itu muncul, seolah-olah ini menjadi sebuah persoalan yang biasa. Padahal itu luar biasa, Pak. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya dan seluruh para ulama memberikan penjelasan tentang bahayanya zina. Kalau dibilang apakah ada manfaat yang terkandung di dalamnya, seperti halnya mungkin dulu ketika Allah menjelaskan tentang larangan khomer, bahwa khomer itu ada manfaatnya tapi mudorotnya lebih banyak. Kalau zina enggak, dari awal sudah katakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina karena itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang menyebabkan dirimu akan menjadi hina. Kalau nyedai ra oleh, apalagi melakukannya, itu pemahaman yang kita dapati. Maka jangan cedak-cedak, ojo pacaran. Karena biasanya pacaran itu akan memunculkan apa? Banyak hal-hal negatif yang muncul. Yang aneh ngeten, Pak, ada satu keluarga bapaknya itu nyuruh anaknya untuk pacaran. Ini malah support penuh dari bapaknya. Ya, supported penuh dari bapaknya. Justru bapaknya mengatakan, "Nak, kamu harus pacaran." Ini demi Allah, Pak. Ini nyata, fakta. Saya dengar langsung dari orangnya. Si perempuan itu mengatakan demikian. Papa saya nyuruh saya untuk pacaran, Pak Ustadz. Dan pacarannya harus lama. Harus lama. Kalau hanya pacarannya sebulan 2 bulan belum sah untuk bisa naik ke pelaminan karena belum teruji. Jadi harus berapa tahun, Pak? Ya minimal 2 sampai 3 tahun, Pak Ustadz. Gitu. Jadi semakin lama dalam usia pernikahan itu semakin bisa dilihat kesucian dan ketahanan cinta yang dimiliki oleh seorang laki-laki kepada si perempuan itu. Alhamdulillah dia sudah masuk Islam dan kemudian sudah kita briefing, kita arahkan bahwa hal yang demikian tidak benar. Dalam Islam itu nikah dulu baru pacaran. Oh, masa iya Pak Ustadz? Coba dulu, akan ada sensasinya gitu. Dia akan coba katanya, Pak. Jadi langsung nikah, nanti baru setelah itu pacaran. Ada yang sudah pernah nyoba di sini? Ah, sudah banyak kan? Ah, bisa sharing cerita bahwa ternyata pacaran itu lebih indah setelah menikah. Baik. Kemudian sesungguhnya barang siapa yang mengitari sekitar daerah larangan, niscaya hampir-hampir dia terjerumus di dalamnya, terutama dalam perkara ini. Ini itu dalam artian maksudnya adalah perbuatan zina. Maka tafsir yang kemudian kita dapati dari Al-Isra ayat 32 itu adalah untuk tidak boleh bermain api. Nanti lama-lama kebakar. Yang kedua, ada di dalam surah Furqan ayat yang ke-68.
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yakni membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, maka barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Apa maksudnya? Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, ya, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang tidak berdosa yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang benar atau berbuat zina, niscaya dia membawa atau mendapat pembalasan dosa. Ini yang kita dapati dari tafsir Al-Wajiz yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Yang dimaksudkan dari Al-Furqan ayat 68 itu adalah siapa yang melakukan 3 perkara yang Allah sampaikan, yaitu menyekutukan Allah, membunuh jiwa, seperti yang kemarin terjadi, bagaimana seorang anak memenggal kepala bapaknya, ya, tanpa alasan yang hak, lalu kemudian berbuat zina, maka dia akan mendapatkan pembalasan yang disebut dengan azab, punishment dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak membunuh, dan dia juga tidak berzina, artinya kan kita balik dari semua perkara negatif ke perkara yang positif, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan Allah akan masukkan ke dalam ridhonya. Kan gitu. Siapa yang tidak menyekutukan Allah, siapa yang tidak membunuh, siapa yang tidak berzina, maka kalau semua perkara ini bisa ia lalui dan dihindari, maka Allah juga sudah menyiapkan reward penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa yang Allah sampaikan dalam surah An-Nur ayat yang kedua, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dera itu berarti dicambuk, Pak. Dan ini berkaitan dengan zina ghairu muhsan. Ya, muda-mudi yang belum pernah menikah lalu terjadi perzinahan, maka hukumannya bukan diranjam. Jadi hukumannya tidak sampai mati, tidak, tapi mereka cukup dicambuk seperti yang sudah terjadi di Aceh, misal ada perempuan dan laki-laki yang melakukan pelanggaran syariat, maka mereka dicambuk 100 kali. Siapa yang mencambuknya? Pemerintah, bukan masyarakat yang kemudian punya hukum jalanan lalu kemudian melakukan hukumnya sendiri. Tidak, tapi diserahkan kepada pemerintahan untuk melakukan eksekusi sesuai dengan ketetapan qanuni yang sudah ditetapkan di dalam tempat itu atau di negara itu. Tetapi arahan di dalam Al-Quran, kalau ada muda-mudi yang belum menikah lalu berbuat zina, maka hukumannya bukan rajam. Tidak seberat orang yang sudah menikah. Seperti yang terjadi kemarin di salah satu daerah, ya, bagaimana seorang kades berzina dengan bawahannya, ya, dituduh berzina. Andai kata benar, maka hukumannya ranjam, Pak, kalau dalam Islam itu. Kenapa? Karena yang perempuan itu sudah punya suami. Nah, sementara yang laki masih berondong katanya, ya, berondong jagung, ya, masih muda. Yang diranjam siapa? Yang wedok kuwi mau, yang sudah menikah, yang sudah punya suami. Orang sudah punya pasangan kok masih cari berondong jagung. Ya, apakah enggak cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada perempuan itu? Nah, kenapa hukumannya menjadi berarti? Kenapa hukumannya menjadi berat? Karena dia sudah pernah merasakan dari apa yang Allah sudah ciptakan, Allah sediakan. Maka orang yang sudah menikah kok belum cukup dengan apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan? Islam sudah memberikan solusi lain. Napa niku, Pak? Kok rawani ngomong? Apa karena ada ibu-ibu? Allah, apa ibu-ibu suruh keluar dulu? Kalau zina adalah merupakan solusi yang kemudian tidak ditawarkan dalam Islam, tapi mungkin ditawarkan di negara kafir. Islam menawarkan satu solusi, nek wong lanang kuwi ra cukup sitok, ndak cukup satu, apa solusinya? 2 atau 3 atau 4, itu namanya apa? Oh iya, poligon. Poligami, Pak. Poligami, boleh poligami itu. Tapi lagi-lagi soal poligami itu adalah soal kebutuhan, bukan soal tren-trenan. Yang satu poligami, aku juga harus poligami, gitu. Enggak. Ini soal kebutuhan dari setiap orang, punya pandangan masing-masing dan punya pertimbangan kenapa dia melakukan itu. Tetapi inilah cara yang diberikan oleh Islam agar tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara poligami. Itu solusi.
Kalau ternyata tidak cukup atau ada udzur syar'i misal dari seorang istri karena dia sakit sehingga sudah tidak bisa memberikan pelayanan zahir dan batin kepada suaminya, maka ini ditawarkan. Gimana kalau poligami? Malah ada dalam satu cerita bagaimana seorang istri malah mencarikan istri yang kedua buat suaminya. Jenengan digituin juga? Enggak? Insya Allah. Masya Allah, berarti berharap ya. Berharap berarti. Baik. Lanjut Pak, ini pembahasannya beda wi. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, kedua-duanya bukan muhson, artinya yang masih bujang, atau orang yang terpelihara dari berzina disebabkan telah kawin, maka had bagi pelaku zina muhson adalah ranjam. Ya, menurut tafsir atau menurut keterangan dari sunnah, dan ini kita dapatkan dari tafsir Jalalain. Ya, jadi tafsir yang dikarang oleh dua imam dengan menggunakan nama yang sama, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi dua imam menulis satu kitab yang disebut dengan tafsir Jalalain. Ma'asyiral muslimin na'azakumullah. Jadi zina yang muhson hukumannya diranjam. Kalau yang ghairu muhson cukup diranjam 100 kali wa taghribu am, lalu diasingkan selama setahun. Tapi diasingkan bukan dipertemukan lagi, engko zina lagi. Ya, diasingkan itu dalam artian untuk bisa saling muhasabah, introspeksi di antara keduanya, lalu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, An-Nur ayat 3, ini ayat yang selanjutnya. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Dalam pembahasan fikih ini yang namanya pembahasan sekufu, Pak. Setingkat. Artinya kalau ada perempuan zina itu sewajarnya yang nikahi juga pezina. Kalau ada perempuan yang tukang zina atau mungkin yang zania, maka yang akan menikahinya adalah laki-laki yang menzinainya atau yang juga sekufu dengan dia. Walaupun tidak menjadi larangan, andai kata ada perempuan yang zania, perempuan yang berzina, lalu kemudian datanglah seorang laki-laki soleh menikahinya, juga tidak masalah, asal dengan cara yang benar. Tetapi kalau kemudian dikatakan sekufu, seperti itu yang Allah sampaikan dalam surah An-Nur ayat ketiga, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Maka tafsir yang kita dapatkan ini merupakan berita dari Allah bahwa lelaki pezina tidaklah berpasangan kecuali dengan wanita pezina. Ini hukum fikih, Pak, yang kemudian muncul bahwa sekufu dalam pernikahan itu adalah perkara yang menjadi pertimbangan, walaupun bukan menjadi persyaratan syarat sahnya dalam sebuah pernikahan. Tidak harus sekufu juga tidak apa-apa. Misal yang laki kaya, yang perempuan miskin atau sebaliknya, lalu sebab di antara keduanya tidak sama, lalu menjadi tidak menikah juga enggak. Asalkan memang setuju, ada kesepakatan di antara mereka dan keluarga besar, monggo. Walaupun mungkin dari strata sosial berbeda, walaupun mungkin yang satu soleh, yang satu tolehah. Andai kata ini terjadi maka tidak apa-apa. Tetapi kemudian kalau kita mengacu kepada firman Allah surah An-Nur, sebaiknya jangan, gitu ya. Apalagi dia belum bertaubat kepada Allah, maka resikonya jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin na'azakumullah. Kemudian ada beberapa hadis yang kemudian kita juga akan jadikan sebagai bahan kajian kita. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat Imam Bukhari, yang kemudian kita dapatkan apa? Ayyudan bi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menyekutukan Allah, padahal Dia yang menciptakan kamu. Lalu kemudian aku berkata, tentu itu sungguh besar. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, apabila kamu membunuh anakmu karena takut membuat kelaparan. Jadi takut ya kelaparan lalu anaknya dibunuh, ini juga dosa paling besar di dalam Islam. Lalu yang ketiga, kemudian apalagi beliau menjawab, berzina dengan istri tetanggamu itu juga merupakan perbuatan dosa besar yang sangat dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan punya filosofi pek nggo, Pak, ngepek tonggo, ya.
daripada atuh-atuh mendingan sing cedak gitu. Enggak. Yang namanya zina mau cedak, mau jauh, mau dekat maupun tidak, kalau itu bukan sawah kita, bukan tanduran kita, yuk jangan. Yeah. Ini yang kemudian menjadi perbuatan yang dilarang dan menjadi perhatian oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang dosa-dosa besar yang ada di dalam Islam, maka beliau mengatakan 3 hal dalam konsep hadis ini. Ya, menyekutukan Allah, kemudian apa? Membunuh anak sebab karena takut kelaparan, dan yang ketiga adalah berzina dengan tetanggamu. Berarti kalau enggak dengan tetangga boleh dong Pak Ustadz? Ya ora oleh juga gitu. Ya, jangan pemahamannya seperti itu. Berarti yang jauh aja Pak. Gitu. Enggak. Yang dekat mau yang jauh tetap sama-sama mendapatkan laknat dari Allah, karena konsepnya adalah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Ya. Baik, inilah yang bisa kita bicarakan pada pembahasan malam hari ini, yaitu tentang masalah dosa besar yang ke-12, yaitu tentang zina. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah kezaliman seorang penguasa. Dan itu juga termasuk dari dosa besar yang akan kita angkat, ya, hal-hal yang dikaitkan dengan dosa yang ke-13 itu. Mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan kita untuk thalabul ilmi di pertemuan berikutnya, dan mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.